Teman-teman, saat teduh kita pada edisi 23 ini berisi silsilah. Natsnya adalah kitab Kejadian 11 ayat 10 sampai 32. Silsilah ini pastilah penting sehingga Allah memutuskannya sebagai bagian yang harus ada dalam kitab sucinya. Pesan apakah yang ingin disampaikan melalui nats yang berisi silsilah ini? Tuhan terus bekerja dalam sejarah kehidupan ini untuk menggenapi janjinya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji bahwa melalui keturunan Hawa, Ia akan menyediakan juru selamat. Dan sejak itu, Tuhan terus bekerja dalam sejarah. Tuhan bergerak melintasi waktu, hadir di setiap generasi untuk menyelesaikan rencana keselamatannya. Rencana keselamatan Allah dalam sejarah melibatkan orang-orang pilihannya. Setelah memilih Nuh, Allah memilih Sem, anak pertama Nuh. Dari Sem, kemudian Tuhan memilih Arpaksyad. Begitulah Tuhan memilih orang-orangnya sampai akhirnya kepada Abraham. Pilihan Tuhan atas orang-orang ini adalah berdasarkan kasih karunia-Nya saja, bukan karena jasa atau kepantasan mereka, atau kesucian hidup dan iman mereka. Dalam Yosua 24 ayat 2, Tuhan berfirman, "Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain." Jadi, Abraham berasal dari keluarga kafir. Dia sendiri mungkin adalah seorang penyembah berhala ketika Tuhan memanggilnya. Bahkan 3 generasi kemudian ketika Rahel mencuri patung-patung dewa milik ayahnya, ini menunjukkan bahwa mereka masih menyembah berhala. Tetapi Allah memilih mereka. Pilihan Allah yang berdaulat tidak bergantung dari keadaan orang-orang yang dipilihnya. Abraham adalah orang yang berdosa. Allah memilihnya semata-mata karena kasih karunia-Nya saja. Karena itu, keselamatan adalah dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Tidak ada bagian dari manusia yang membuatnya pantas dan berhak untuk menerima keselamatan. Rencana keselamatan Allah dalam sejarah juga melibatkan waktu. Ke dalam silsilah itu melekat waktu. Dari generasi ke generasi bergulirlah waktu. Kita tidak tahu persis berapa lama waktu berlalu dari Sem hingga sampai Abraham. Kita juga tidak tahu persis mengapa baru di zaman Abraham Tuhan mulai memanggil suatu umat kepadanya. Waktu ada dalam kedaulatan Tuhan. Melalui waktu, Tuhan bekerja. Jika kita hidup di waktu sekarang, kita pantas bersyukur sebab Allah telah menyelesaikan rencana keselamatannya. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Tuhan surga yang hadir ke dalam dunia. Tuhan melewati hamparan waktu, menyusuri garis keturunan yang telah disiapkan Allah sendiri. Tuhan Yesus lahir di kandang domba sebagai manusia, dan di atas kayu salib, keselamatan yang dijanjikan Allah itu diselesaikannya. Tuhan Yesus menanggung dosa manusia dan membayar hukuman dosa itu. Dengan kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Waktu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Namun, karya keselamatan Tuhan juga melibatkan respon pribadi. Tuhan memanggil Abraham ketika ia masih berada di Ur. Tetapi Abraham hanya pergi sejauh Haran. Dia menetap di sana bersama dengan Terah ayahnya. Barulah setelah Terah meninggal, Tuhan menyuruhnya pindah untuk melanjutkan kembali perjalanannya ke negeri yang dijanjikannya. Tentu ini sebuah pergerakan yang lambat, tetapi Tuhan memakai Abraham. Bersama Abraham, Tuhan bergerak perlahan. Abraham tak selalu lurus menuju tanah perjanjian. Dalam sebuah masa sejarah mencatat, Abraham tinggal di Mesir, tetapi Tuhan tetap bersamanya. Rencana Tuhan melibatkan respon pribadi.
Pemilihan Tuhan tidak mensyaratkan kesempurnaan. Walau Tuhan memanggil Abraham, tetapi ayat 30 menyebutkan bahwa Sarah mandul. Tentu ini sebuah cobaan. Tuhan berjanji akan memberinya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Kenyataannya, Sarah mandul. Tetapi dari Abraham juga kita dapat belajar bahwa Tuhan mengubah cobaan menjadi berkat besar dalam kehidupannya. Ishak lahir di saat Abraham meniup lilin ulang tahunnya yang ke-100. Tuhan seringkali menggelar karpet merah di atas kekurangan dan kelemahan kita, agar Ia dimuliakan. Dan kita bisa melenggang sambil merayakan kasih karunia-Nya. Bukankah Tuhan sering berbuat demikian dalam kehidupan anak-anak-Nya? Karena itu, pahamilah, rencana keselamatan Allah tidak mensyaratkan kesempurnaan kita. Tetapi respon ketaatan kitalah yang dibutuhkan untuk menyambut panggilan Tuhan. Kasih karunia Tuhan membutuhkan respon ketaatan. Apa yang dapat kita pelajari sebagai inspirasi bagi kita? Jika hari-hari ini teman-teman mendengar saat teduh ini, jelas itu bukan suatu kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah untuk teman-teman semua. Rencana keselamatannya. Rencana keselamatan Tuhan melibatkan orang-orang pilihannya dan juga waktu. Waktu ada dalam kedaulatan Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, karena karya keselamatan Allah membutuhkan respon kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sebab Tuhan Yesuslah yang menanggung hukuman dosa kita. Jangan menundanya, karena waktu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ambillah keputusan sekarang, sambutlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, seperti Abraham menyambut panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.